Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan Hadi, mahasiswa PPSI STKIP Ponorogo, angkatan tahun 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan proposal penelitian sastra saya yang berjudul Representasi Pandangan Dunia Pengarang dalam kumpulan cerpen Serdadu dari Neraka karya Arafat Nur. Saya menggunakan tinjauan sosiologi sastra. Oke. Mengapa saya memilih cerpen-cerpen atau kumpulan cerpen dari Arafat Nur? Pertama-tama bahwa Arafat Nur merupakan seorang penulis yang cukup produktif. Jadi eksistensi beliau ini sudah ada sejak berlakunya masa daerah operasi militer di Aceh, kemudian juga hingga pasca kemudian pada masa pergerakan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka, hingga pasca kesepakatan Helsinki yang mengubah alur kehidupan sosial dan politik di Nanggro Aceh Darussalam. Oke. Memahami karya-karya Arafat Nur ini, kita juga diajak untuk menyelami lebih jauh kehidupan sosial masyarakat Aceh, atau dengan kata lain eksistensi masyarakat Aceh melalui karya sastra. Oke. Jadi berbeda dengan pendekatan lain, melalui karya sastra ini kita bisa menyelami sisi-sisi kehidupan yang mustahil bisa dipahami jika kita menggunakan pendekatan non sastra. Oke. Kemudian nilai-nilai sosial di dalam karya Arafat Nur ini hanya bisa dipahami secara utuh apabila kita menggunakan pendekatan gabungan, ya. Jadi dalam memahami karya sastra khususnya cerpen-cerpen dari Arafat Nur ini, saya menggunakan 3 pendekatan sekaligus. Yang pertama pendekatan strukturalis, yang kedua adalah pendekatan sosiologi sastra, dan yang terakhir adalah pendekatan strukturalisme genetik. Itu akan saya ulas lebih jauh nanti. Oke. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah yang pertama, bagaimanakah struktur intrinsik cerpen-cerpen Arafat Nur dalam kumpulan cerpennya Serdadu dari Neraka. Kemudian yang kedua adalah bagaimanakah ekstrinsikalitas yang melatar belakangi hadirnya cerpen-cerpen Arafat Nur. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana pandangan dunia pengarang, yaitu pandangan dunia Arafat Nur yang tersirat dari cerpen-cerpennya. Oke. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap struktur intrinsik, untuk memahami bangun struktur dari karya sastra itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah memahami latar belakang ekstrinsik sehingga yang memunculkan cerpen-cerpen Arafat Nur ini. Kemudian yang ketiga adalah mengungkapkan pandangan dunia pengarang yang tersirat di dalam cerpen-cerpen Arafat Nur. Oke. Kemudian diharapkan dari penelitian ini adalah pembaca bisa terbantu untuk mendapatkan nilai estetik yang utuh dari karya-karya Arafat Nur, juga nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah memberikan masukan bagi peneliti lain untuk menganalisis karya sastra dengan memanfaatkan pendekatan sosiologi sastra, terutama pendekatan strukturalisme genetik. Oke. Kemudian penelitian ini saya urutkan dengan sistematika sebagai berikut, yaitu bab pertama itu adalah pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Kemudian bab 2 dilanjutkan dengan kajian teori, di mana pada bab 2 ini saya memanfaatkan 3 pendekatan sekaligus. Yang pertama adalah pendekatan strukturalis murni untuk membongkar atau menganalisis bangun struktur dari karya-karya itu secara detail. Yang kedua adalah pendekatan sosiologi sastra. Pendekatan sosiologi sastra ini mengingat bahwa tema sosial yang melatar belakangi karya Arafat Nur ini sangat kuat. Jadi untuk memahaminya butuh bantuan teori ini. Dan yang ketiga adalah teori strukturalisme genetik. Lebih khusus lagi, yaitu untuk mengetahui pandangan dunia pengarang. Di sini saya menggunakan teori strukturalisme genetiknya Lucien Goldman. Oke. Kemudian bab ketiga
Dilanjutkan dengan metodologi penelitian yang berisi tentang bagaimana sistematika penelitian, mulai dari pengumpulan data, pemilihan data, hingga langkah-langkah penelitian. Dan dilanjutkan dengan bab keempat, yaitu pembahasan yang berisi tentang hasil analisis penelitian yang berupa kajian pustaka terhadap cerpen-cerpen Arafat Nur. Dan yang terakhir yaitu penutup yang berisi simpulan dan saran. Oke, demikian tadi untuk kajian teori. Sudah jelas bahwa untuk mendapatkan pemaknaan yang utuh, di sini saya menggunakan 3 teori sekaligus. Dimulai dari teori strukturalis murni yang mengungkap intrinsikalitas dari karya, tentang alur, latar, kemudian penokohan dan hubungan di antara semuanya itu. Dan dilanjutkan dengan kajian kajian sosiologi sastra untuk memahami muatan-muatan sosial di dalam karya tersebut. Dan yang terakhir adalah teori strukturalisme genetik. Ya, ini teori ini dikembangkan oleh Lucien Goldman dari Prancis. Ya, ciri khasnya adalah memahami dan mengkaji karya sastra berdasarkan aspek genetik atau asal usulnya. Oke, lebih lengkapnya lagi nanti akan dibahas dalam penelitian saya. Kemudian dalam bab metodologi penelitian, objek yang saya gunakan adalah kumpulan cerpen Serdadu dari Neraka karya Arafat Nur. Dan untuk kerangka penelitiannya adalah sebagai berikut. Jadi pertama ada cerpen-cerpen Arafat Nur yang kemudian saya analisis secara intrinsik dulu untuk memungkinkan saya menganalisa secara ekstrinsik. Jadi saling berkaitan. Sebelum unsur ekstrinsiknya dijelaskan, unsur intrinsiknya juga perlu dijelaskan. Dan kemudian pendekatannya juga berbeda. Ketika di dalam struktur intrinsik itu saya menggunakan strukturalisme murni, kemudian yang di bagian ekstrinsik saya menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Dan setelah 2 analisis ini dilakukan, maka analisis yang ketiga itu dimungkinkan, yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu menentukan pandangan dunia pengarang. Di dalam analisis ini saya menggunakan pendekatan strukturalisme genetik Goldman. Oke, berikut ini juga adalah daftar pustaka yang saya gunakan diantaranya, dan kemungkinan ini akan terus bertambah mengingat penelitian tentang Arafat Nur itu juga terus bertambah, dan ulasan-ulasan tentang karya-karya beliau juga terus bertambah. Oke, demikian tadi analisis pemaparan singkat atau presentasi singkat saya tentang proposal seminar saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Shopee, kita nyanyi bareng nih. Yang warna hitam kamu, yang warna biru aku, dan yang warna orange kita nyanyi bareng-bareng ya. Shopee, Shopee C